Oke, sebelum kita masuk ke materi, eh, Mister akan memperlihatkan teman-teman contoh bagaimana naskah itu bisa menjadi video gitu ya. Jadi naskah itu nanti akan berfungsi sebagai apa. Oke, nah Oke. Ini naskahnya kebaca ya, tentang seorang petani gitu. Nah ini kemarin belum lama Mister buat untuk eh, kepentingan lomba. Jadi Mister iseng-iseng ikut lomba yang diadakan oleh Kementerian Pertanian tentang petani muda gitu. Nah, jadi Mister membuat alur ini setelah sebelumnya ada riset gitu ya. Jadi Mister datang ke mendatangi kebun, mendatangi seorang petani, lalu Mister cerita tanya jawab gitu sambil mencari informasi kegiatan apa saja yang dikerjakan di kebun itu, lalu mencari bagian mana yang kira-kira menarik untuk diangkat atau diceritakan dalam sebuah video, karena eh, durasinya hanya 5 menit, tentu kita harus cari informasi yang benar-benar beda dengan cerita-cerita yang sudah ada ya tentang petani. Kalau cerita tentang petani yang kesehariannya adalah bertani kayak mencangkul, terus kemudian dia nanam, kemudian dia memberi pupuk, itu kan terlalu biasa. Nah, kira-kira mana yang sisi apa sih yang asik untuk diceritakan? Nah, di sini ada poin-poinnya. Ini Mister tulis dalam sebuah naskah. Nah, dalam naskah itu teori yang paling sederhana atau yang sering kita gunakan sebagai cara bercerita adalah menggunakan naskah atau cerita 3 babak gitu ya. 3 babak itu, babak pertama adalah opening, konten, kemudian closing atau pembukaan, isi, lalu penutup. Nah, di pembukaan kita akan bercerita tentang tokoh, kemudian tempat, kemudian waktunya itu seperti apa. Itu biasanya ada di bagian perkenalan gitu ya. Oke, jadi misalnya di poin pertama ini di Yogyakarta, nah itu sudah jelas lokasinya ada di Jogja. Ada seorang pemuda yang rela meninggalkan pekerjaannya di bank dan memulai menyewa lahan untuk bertani. Nah ini tokoh, kita perkenalan tokohnya, dia eh, karakternya kayak gimana ya. Jadi dia rela meninggalkan pekerjaannya di bank lalu bertani. Nah dia punya misi, jadi di sini kita udah memberikan, di bagian pembukaan kita udah memberikan eh, karakter dan sikapnya si tokoh terhadap pertanian gitu, bahwa dia punya misi untuk membuktikan bahwa menjadi petani juga bisa menjadi sejahtera, terutama bagi para generasi muda. Nah di bagian nomor 2, poin 2 yang tentang perkenalan Mas Dedi ini, yang di uh, karakternya garis miring ini, karakternya italik ini adalah interview dari Mas Dedi itu sendiri atau si petaninya itu. Nah, lalu di bagian sini juga kita sebut sebagai opening karena ini masih memperkenalkan karakternya Mas Dedi. Nah, misalkan begini, hingga hari ini namanya banyak kita temukan di media dan sering disebut sebagai petani muda yang sukses. Kalimat ini fungsinya adalah agar apa? Agar kita memberi informasi ke pendengar atau penonton bahwa tokoh yang kita bahas itu tokoh yang menarik untuk kita dengar ceritanya lebih lanjut gitu. Kita ketahui aktivitasnya lebih lanjut. Ya karena misal kita cerita misal Mister cerita tentang tetangga Mister gitu. Kalau nggak menarik atau biasa aja mah, itu dengan tetangga teman-teman itu kan sama aja gitu, nggak usah diceritain gitu. Artinya kenapa kita harus cerita tentang tokoh itu gitu. Nah lalu di bagian selanjutnya kita akan sebut ini sebagai bagian konten atau isi cerita. Oke. Nah di bagian poin nomor 9 ini adalah closingnya atau penutup ya.
kalimat penutup, berkat metode dan kesuksesannya, sudah ada puluhan petani muda lulusan dari kebun kuncup. Hampir ribuan kilo sayur organik terdistribusikan ke rumah-rumah dan ratusan hektar lahan yang siap ia garap bersama dengan pemuda lainnya. Nah, itu bagian menutup. Lalu di bagian sebelah kolom yang sebelah kanan, ini teman-teman bisa lihat yang Mr. Block ini adalah visual. Nah, visual ini biasanya kita isi dengan misalkan begini. Di Yogyakarta ada seorang pemuda yang rela meninggalkan pekerjaannya di bank. Nah, ini visualnya bisa berupa tentang aktivitas. Oke. Misalnya seperti ini. Nah, kita sudah punya gambaran alurnya seperti ini, lalu nanti visualnya akan seperti apa gitu ya. Dan memulai menyewa lahan untuk bertani. Oke. Mas Dedi bertani. Lalu di bagian di visual ini kita misalkan dia punya misi untuk membuktikan bahwa ini juga masih berhubungan dengan aktivitas Mas Dedi ini. Nah, mungkin lalu di sini hingga hari ini kita di bagian nomor 3 ini visualnya apa sih gitu. Misalkan di kalimat yang ini, hingga hari ini namanya banyak kita temukan di media. Oke, biar kita pengen menampilkan informasi atau menampilkan media yang menyebut nama Mas Dedi gitu ya. Jadi kita kasih infografis atau animasi. Nah, berikutnya adalah tidak hanya bertani, Dedi juga menerapkan integrated farming system. Pertanian, nah gitu tentang nah ini adalah panduan-panduan. Nah ini dan seterusnya itu biasanya kayak gitu. Karena berhubung Mister sudah sebelumnya sudah datang ke sana gitu ya dan sudah punya bayangannya. Jadi di sini tidak bisa tuliskan, hanya untuk plot alurnya saja. Oke, kita langsung lihat videonya. Sebentar. Oke. Oke, suaranya kedengeran nggak? Dengar, Mister. Dengar, Mister. Timothy sudah jelas kan? Sudah. Nggak kedengaran. Nggak kedengeran? Coba volumenya dinaikin dikit. Nggak ada tombol naikin volume kalau di laptop. Ada di FF itu loh. Biasa di F2, F3. Oke ya. Ini soalnya mic-nya udah deket sama mulut. Nanti kalau deket lagi ketelan takutnya. Oke, Mister lanjutkan. Ini bisa nonton video yang berdasarkan naskah sebentar. Berdasarkan naskah tadi ya. Ini kita buat kayak gini aja biar bisa melihat kesinambungannya antara naskah dengan Di Yogyakarta, ada seorang pemuda yang rela meninggalkan pekerjaannya di bank dan memulai menyewa lahan untuk bertani. Dia punya misi untuk membuktikan bahwa menjadi petani juga bisa menjadi sejahtera, terutama bagi para generasi muda. Perkenalkan, nama saya Dedi Muteka di Tribun Jawa, tapi di sekarang TK itu tani keren. Hingga hari ini, namanya banyak kita temukan di media dan sering disebut sebagai petani muda yang sukses. Tidak hanya bertani, Dedi juga menerapkan integrated farming system, sebuah pertanian yang terintegrasi mulai dari pengolahan penanaman hingga penjualan. Jadi kenapa saya tadi mengatakan bahwa integrated farming yang tidak ketergantungan pada pabrikan. Dan domba ini saya ambil kotorannya. Kotoran domba itu juga bagus untuk
bagaimana sih untuk melengkapi pupuk selain pupuk dasar yang tadi. Saya memelihara kelinci sebagai sumber urea. Jadi urin kelinci itu sangat bagus menurut saya untuk diproses menjadi pupuk. Nah, kita proses dalam tong-tong itu, kita proses fermentasi, kemudian hasilnya nanti menjadi pupuk lengkap. Jadi integrated farming yang saya terapkan itu bukan hanya cuma di lahannya, namun saya mencoba membuat sebuah ekosistem dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir ini adalah saya bisa menjual sendiri hasil produksi yang saya tanam. Gitu. Dari mulai edukasi pasar, kemudian bagaimana saya dapat mendapatkan pendapatan itu nggak cuma dari hasil sini, saya juga hasil dari penjualan yang di toko saya. Jadi ada manajemennya sendiri. Dan yang paling spesial dari semua ini, ia memilih pertanian organik. Sistem pertanian yang menyehatkan bagi manusia dan alam. Dan kenapa organik itu kan pertanian organik itu sebenarnya pertanian masa depan. Ya semua negara atau semua orang ingin menuju ke sana, menciptakan pangan sehat. Kan semua orang juga menginginkan pangan sehat. Dan inilah kebun kunci, lahan yang ia kembangkan sebagai sarana edukasi bagi para petani muda. Di sini kita akan bertemu dengan pemuda, dan pemuda bertani. Nah, kebun kunci sendiri adalah untuk saat ini menjadi kebun edukasi. Edukasi di sini adalah memberikan fasilitas-fasilitas untuk belajar pada teman-teman muda atau anak-anak muda yang tertarik untuk ke pertanian. Harapannya ini adalah ini menjadi semacam kayak demlot atau semacam lab yang nantinya memang saya buat sampai ke analisa pendapatan, analisa bisnis. Sehingga anak-anak muda terjun menjadi petani itu sudah punya guidance-nya yang selama ini kita belum dapatkan. Hal ini merupakan solusi dari kenyataan bahwa 10 tahun yang akan datang, Indonesia akan mengalami krisis petani. Karena faktanya, kebanyakan petani di Indonesia berada di jenjang usia kurang produktif. Ya, saya melihat bahwa namanya pangan itu kan sesuatu yang everlasting, sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Nah, sehingga kalau kita berbicara masalah pangan itu hubungannya kan dengan petani atau pertanian. Nah, padahal yang ada kenyataan selama ini adalah ya generasi muda sangat sedikit sekali yang tertarik ke pertanian. Nah, saya menjadi petani itu salah satunya adalah misi saya atau visi saya adalah mengajak orang-orang muda untuk ke pertanian. Berkat metode dan kesuksesannya, sudah ada puluhan petani muda lulusan dari kebun kunci. Hampir ribuan kilo sayur organik terdistribusikan ke rumah-rumah. Dan ratusan hektar lahan yang siap ia garap bersama dengan pemuda lainnya. Nah, oke. Jadi itu tadi videonya berkaitan dengan naskah yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam bercerita gitu atau menemukan alur cerita yang ada di video itu. Kayak misal tadi tentang pengenalan, isi, kemudian penutupnya seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Oh ya, ini yang belum mengerjakan tugas mungkin setelah ini segera dikerjakan ya, karena kan ceritanya nggak terlalu banyak dan kita nggak usah mikir untuk mengarang-arang gitu, hanya mengingat kegiatan dari pagi sampai kita mau tidur tuh apa sih gitu kan. Artinya Mr. Picker sih cepet sih harusnya untuk dikerjakan gitu. Oke. Kita masuk sedikit ke materi tentang bagaimana nanti naskah ini akan dibuat menjadi sebuah video, artinya naskah yang siap kita produksi. Oke, ya tadi sudah bisa dijelaskan bahwa kerangka cerita itu teori sederhananya adalah dengan menggunakan kerangka cerita 3 babak, itu adalah opening, konten, kemudian penutup. Nah, opening
berisi pengenalan, tokoh, latar, dan waktu di mana cerita itu berlangsung. Kalau di dongeng gitu ya, ada biasanya openingnya adalah di hutan rimba, ada kancil dan harimau yang sedang beradu argumen. Nah, itu kan sudah menjelaskan lokasinya ada di hutan rimba, kemudian tokohnya adalah ada kancil dan ada harimau. Nah, dua tokoh ini nanti yang akan berpengaruh banyak dalam mempengaruhi alur cerita sampai dengan penutup gitu ya. Nah, closing itu bisa berisi penutup, bisa berisi sebuah kalimat closing statement gitu ya, kesimpulan, atau bisa berisi juga dengan harapan, atau mungkin akhir ending ceritanya kayak gimana gitu. Nah, itu biasanya ada di bagian penutup. Oke, ini contoh ya cerita daily routine dari Mister yang Mister buat. Nanti kita juga akan melihat salah satu dari teman-teman. Nanti kita akan breakdown, artinya kita akan kita akan analisis gitu, akan kita pecah-pecah bagian per bagiannya. Nah, oke, ini kita akan Mister akan bacakan dulu yang di bagian daily routine ini. Halo, perkenalkan nama saya Tibruhani dan ini keseharianku. Saya bangun tidur jam 5. Setelah bangun tidur, saya merapikan tempat tidur, kemudian saya mandi. Lalu mengganti pakaian seragam sekolah. Setelah itu saya sarapan dan berangkat ke sekolah jam 6.50. Sampai di sekolah, saya menunggu bunyi lonceng untuk berbaris. Kemudian kami masuk kelas untuk mulai pelajaran pertama. Saya pulang sekolah jam 12 siang. Kemudian setelah itu saya tidur siang. Bangun tidur, saya mencuci muka, lalu makan siang. Setelah makan siang, saya menjaga warung. Biasanya saya sambil bermain games di HP. Sorenya saya bermain bola kaki di jemuran padi dekat rumah bersama teman-teman. Setelah bermain, saya istirahat 5 menit, kemudian saya mandi. Habis mandi, saya mengganti pakaian, sholat maghrib, kemudian saya makan malam bersama keluarga. Setelah itu, lalu saya belajar, dan setelah belajar, saya langsung tidur. Oke, ini kira-kira contoh untuk daily routine. Nah, ini juga yang sedang teman-teman buat adalah bentuknya seperti itu ya, yang sudah mengumpulkan hampir rata-rata bentuknya adalah seperti itu formatnya. Nah, agar bisa kita naskah itu kita siapkan untuk menjadi naskah produksi sebuah video gitu ya. Kita pecah lagi cerita itu menjadi poin-poin cerita. Nah, kira-kira dari cerita ini poinnya adalah seperti ini. Oke, mungkin ini kita tambah dulu. Nah, begini ya. Yang pertama adalah perkenalan. Perkenalan ini nanti mungkin formatnya vlog gitu ya. Vlog itu artinya ya teman-teman pegang kamera itu di depan, kita ngomong di depan kamera gitu secara langsung. Nah, setelah itu di poin kedua sampai di poin 16 mungkin adalah bentuknya format lainnya adalah video. Nah, poin ceritanya begini ya, tadi ada perkenalan, kemudian di poin kedua adalah saya bangun tidur, kemudian ketiga setelah bangun tidur saya merapikan tempat tidur, lalu mandi, mengganti pakaian seragam sekolah, poin kelima sarapan, berangkat ke sekolah jam 6.50. Nah, poin-poin ini bisa teman-teman pisahkan per kalimat atau mungkin per aktivitas gitu juga bisa ya, artinya aktivitas yang kayak misal bangun tidur terus merapikan tempat tidur itu kan aktivitas, satu kesatuan aktivitas ya, bukan aktivitas yang terpisah gitu. Artinya kalau misal bangun tidur terus mandi itu kan setnya berubah ya, bangun tidur itu di kasur, kamar mandi itu kan di kamar mandi gitu. Jadi set yang terpisah itu nggak bisa dijadikan satu poin, artinya bisa dijadikan satu poin ketika setnya itu tidak berubah, seperti bangun tidur dan merapikan tempat tidur.
Nah, kemudian saya mandi, karena mandi ini nggak usah diambil gambarnya ya, langsung mengganti pakaian seragam sekolah gitu. Jadi ceritanya mungkin rambutnya udah agak basah, terus bener-benerin kancing gitu, sisiran, terus biasanya pakai parfum atau pakai apa pomade, terus kemudian pakai topi, misal pakai eh, alis palsu gitu, pakai lipstick, pakai kacamata mungkin ya. Terus lanjut ke poin 5, yaitu setelah itu saya sarapan, berangkat ke sekolah jam 6.50. Poin ke-6, sampai di sekolah saya menunggu bunyi lonceng untuk berbaris. Poin ke-7 sampai dengan poin ke-16 ini ya, belajar, lalu setelah belajar saya langsung bangun tidur. Nah, ini kita akan memilah cerita yang dari cerita yang solid, bangunan cerita yang seperti ini, kita sebut ini bangunan cerita yang mentah gitu ya, bangunan cerita yang mentah, kita akan buat menjadi poin-poin cerita. Oke. Oh ya, Mr. Sarul ini sampai jam berapa ya, Mr.? Jam 2.45, Sir. Oke. Masih ada 30 menit. Nah, dari poin cerita ini, selanjutnya adalah visualisasi naskah. Jadi step pertama, membuat ini seperti challenge di minggu kemarin ya, membuat cerita yang seperti ini. Step kedua adalah membuat poin cerita, lalu step ketiga adalah membuat visualisasi naskah. Nah, visualisasi naskah itu sama seperti yang Mr. Jelaskan di awal opening tadi, ada video tadi, kita mirip seperti itu. Jadi ada tabel, kalaupun nggak tabel nanti mungkin bisa teman-teman bikin apa di buku itu ya, ada yang ditulis tangan, itu bisa dibikin di buku, dipisah jadi dua bagian, karena di kolom nomor kan udah ada di buku tulis tuh. Nah, tinggal di garis tengah aja. Nah, di bagian yang kolom pertama kita tulis kegiatannya, kemudian di kolom kanan, sebelah kanan atau kolom kedua kita tuliskan visualnya. Nah, nanti kita di visual ini kita sambil berimajinasi atau membayangkan apa sih yang kegiatan apa ya, yang pengen kita rekam, yang bisa mewakili cerita itu tadi, cerita yang telah kita buat. Misalkan begini, kegiatan pertama, saya bangun tidur. Nah, visualnya adalah membuka selimut, lalu beranjak dari kasur. Nah, sampai situ, lalu bangun tidur, saya merapikan tempat tidur. Nah, ini adalah merapikan kasur dan bantal. Ini mungkin melipat selimut, lalu merapikan kasur, merapikan bantalnya, begitu ya. Nah, lalu sampai di poin ketiga, kemudian saya mandi, lalu mengganti pakaian seragam sekolah. Nah, ini menggunakan seragam sekolah, tadi yang bisa dijelaskan, visualnya adalah, misal kita nggak usah dari posisi terbuka terus kita tutup gitu, jangan ya. Ya itu cukup benerin kancing, kemudian sisiran, kemudian pakai kacamata, kalau mungkin ada pakai parfum gitu ya. Itu lalu selanjutnya adalah saya sarapan dan berangkat ke sekolah jam 6.50. Nah, ini kita ambil sarapan, lalu ngambil tas jam 6.50, lalu naik jam 6.50 itu maksudnya mungkin kalau perlu ya kita ambil gambar jamnya ketika menunjukkan jam 6 gitu ya, jam 6 lebih berapa gitu. Lalu kita ngambil sepeda gitu, naik sepeda. Nah, sampai di sekolah, saya menunggu bunyi lonceng untuk berbaris. Nah, kegiatan ini visualnya adalah gambar sekolah, kemudian lonceng, kemudian suasana di sekolah. Murid-muridnya lagi ngapain pada saat itu, mungkin gitu. Nah, lalu di poin ke-6 adalah pulang kegiatan sepulang sekolah gitu ya. Pulang sekolah itu tidur, terus cuci muka, terus makan. Nah, dari sini, dari jam 12, kita masuk rumah, parkir sepeda, lalu meletakkan tas, lalu mungkin ya tidur, dan atau makan gitu ya, langsung ke makannya bisa. Nah, cerita selanjutnya adalah
makan siang menjaga warung. Menjaga warung, terus aktivitas di warung mungkin sedikit agak merapikan dagangan, misal ngitung uang, terus bersih-bersih dagangan gitu, ngelap-ngelapin apa gitu kan. Nah, lanjut kegiatan selanjutnya adalah bermain game di HP. Oke, bermain game di HP ya ini jelas ngambil gambarnya adalah kita lagi main game. Lalu sorenya saya bermain bola kaki di jemuran padi. Intinya main bola ya, intinya main bola sama teman-teman di satu tempat. Kita biar alurnya agak ada unsur storytellingnya ya kita pura-puranya ngambil bola lalu jalan kaki terus habis itu ya sepak bola sama teman-teman. Nah setelah main saya istirahat 5 menit kemudian mandi, habis mandi ganti pakaian lalu sholat. Nah mungkin mandinya itu nggak usah yang masuk kamar mandi kemudian buka pakaian terus mandi gitu, nggak usah ya karena kan itu kan kameranya juga nanti bakal basah kalau benar-benar kecipratan air. Jadi kita akalin aja, misal kita ngambil handuk terus pura-puranya masuk kamar mandi, nah kameranya kan di luar tuh, di luar pintu kamar mandi, ambil handuk masuk kamar mandi terus keluar lagi tapi rambutnya udah basah. Nah dari situ kan penonton juga udah tahu oh dia habis mandi gitu. Lalu selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke adegan teman-teman, adegan lagi misal lagi sholat gitu misalkan, lalu belajar. Nah belajar itu ya belajar bisa baca gitu ya, baca buku terus sambil mungkin nulis terus mikir terus nulis lagi gitu gitulah. Dah ini apa visualisasi naskah. Nah setelah ini naskah ini bisa kita melakukan produksi. Nah produksinya itu guidance-nya atau petunjuknya itu dari mana alurnya? Ya, dari visualisasi naskah ini. Misal kita mulai dari kita syuting membuka selimut dan bangun tidur gitu ya, beranjak dari kasur lalu merapikan kasur atau bantal. Nah mungkin jika formatnya adalah format vlog gitu, teman-teman bisa meletakkan HP itu agak jauh gitu ya, agak jauh dari ya teman-teman paham lah ya yang Mister maksud. Jadi HP nanti akan diletakkan di posisi yang jauh, yang penting kasur, terus ketika kita bangun tidur dan ketika kita merapikan itu kelihatan. Nah, jadi mungkin HP-nya kita taruh dulu dan kita record, kemudian kita ke kasur, terus pura-puranya bangun tidur gitu ya, pura-pura bangun tidur, lalu merapikan tempat tidur. Gitu. Ya, jadi adegan-adegan ini nggak usah terlalu diambil yang betulan harus makan gitu, selesaikan makan dulu, atau wah harus nunggu benar-benar bangun tidur itu kayaknya terlalu susah ya, karena bangun tidur kan kita mager. Kalau harus nyeting kamera terus aduh pura-pura tidur ternyata nanti ketiduran lagi, nggak jadi pura-pura gitu namanya. Nggak jadi bikin video. Nah kita bikin cepat aja sesuai poin-poin, lalu sesuai bayangan visual yang akan kita bikin atau kita syuting gitu, kita buat. Nah lalu dari visualisasi naskah itu selanjutnya adalah produksi ya, produksi. Nah nanti bayangannya adalah alurnya atau stepnya tuh meskipun kita nggak akan lakukan dalam minggu-minggu ini, tapi kira-kira teman-teman mungkin biar bisa dapat bayangannya adalah kita akan merekam suaranya terlebih dahulu. Jadi cerita ini kita akan rekam full menggunakan HP. Jadi teman-teman bercerita lalu direkam, audio itu direkam dengan menggunakan HP. Nah kemudian ceritanya gimana? Ceritanya itu cara berceritanya itu jangan terlalu kaku gitu, artinya kita sedang kayak kita ceritain aja ke orang lain atau ke teman kita gitu. Kalau misal terlalu kaku kan kayak misal gini, halo perkenalkan nama saya Tibu Ruhani dan ini, jadi kayak kurang enak untuk kesannya kayak nggak ngobrol gitu. Nah kalau bisa sih ya harapannya Mister ini dibaca kayak misal teman-teman lagi cerita dengan temannya. Nah, setelah merekam suara, lalu selanjutnya adalah kita siapin alat untuk merekam video itu. Nah, lalu mengambil adegan sesuai dengan visualisasi naskah.
Nah, sesuai dengan ini ya. Misal dari posisi bangun tidur, sarapan, terus misal naik sepeda, jaga warung, gitu-gitu. Karena ini kegiatan sehari-hari teman-teman ya, saya pikir, Mister pikir harusnya sih bisa dengan mudah dikerjakan ya. Artinya nggak harus mikir cari-cari set, terus cari-cari apa yang, waduh, ini harus bikin apa ya kayak gini. Nggak usah terlalu mencari-cari karena ya itu kegiatan sehari-harinya teman-teman gitu. Oke. Lalu selanjutnya adalah editing. Nah, editing itu nanti kita akan bicarakan di akhir-akhir. Nah, di bagian editing ini kita biasanya akan menyambung gambar, artinya memilih gambar mana yang bagus, mana yang enggak, lalu kita kasih musik, lalu kita kasih juga rekaman suara yang sudah kita rekam sebelumnya, ceritakan tadi. Lalu kita posting gitu ya, atau kita kumpulkan tugas atau challenge untuk minggu yang kalau sudah jadi videonya. Nah, mungkin itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Tidak bisa. Oke, belum ada ya. Oke, jika belum ada, berarti challenge di minggu ini ya, setelah teman-teman bikin cerita ini, bikin cerita tentang kegiatan keseharian teman-teman. Selanjutnya adalah membuat cerita itu menjadi poin-poin, lalu juga membuat visualisasi naskahnya seperti ini. Nanti jika ada yang kelupaan ini, Zoom ini kan Mister record kan, nanti Mister upload ke YouTube ya, ke YouTube-nya Cinema Persada. Jadi bisa dilihat gimana sih mengimajinasikan atau formatnya seperti apa format naskahnya. Seperti ini. Jadi karena yang minggu ini teman-teman sudah mengumpulkan tentang cerita ini, minggu selanjutnya adalah ini dan ini poin dipisah menjadi poin dan dibuatkan visualisasi naskahnya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, kita ambil contoh ini kemarin mana ya? Jadi kita ambil contoh ini misal naskahnya dari Kristo. Kenapa harus Kristo? Nah, ini karena yang pertama kali mengumpulkan ini cepet banget ini. Enggak sampai 1 jam kayak Kristo. Ya Kristo ya? Di minggu kemarin jadi yang dia langsung mengumpulkan gitu. Nah ini ceritanya Kristo mau, halo Kristo denger nggak? Oke. Suaranya rada kecil ya, Mister. Oh ya. Ya, Mister. Oke. Kristo bisa minta tolong membacakan kegiatanmu ini? Oh, ya, Mister. Matiin kameranya sebentar ya, Mister, biar suaranya nggak nge-freeze. Oke. Dari yang itu, Mister, dari yang highlight itu. Ya. Hai guys, good morning. Jadi di pagi hari yang cerah ini aku bangun dengan perasaan yang bahagia. Sebelum aku mandi, biasanya aku scroll TikTok terlebih dahulu dan kira-kira sekitar jam 07.45 aku mandi. Setelah aku mandi, aku skincarean sebentar, lalu aku mulai Zoom. Setelah aku selesai Zoom, aku nonton YouTube sambil sarapan pagi. Setelah aku sarapan pagi, aku memulai Zoom kedua atau aku mengerjakan tugas dari sekolah. Setelah aku selesai mengerjakan tugas, biasanya aku scroll TikTok atau nonton YouTube, atau juga aku biasanya scroll short. Jam pun menunjukkan angka 12.00. Aku pun mulai lapar, dan aku makan, atau aku biasa mencari cemilan. Aku kembali menonton YouTube dan juga membalas WA WhatsApp yang
WhatsApp yang tadi pagi belum sempat aku balas. Mungkin aku merasa bosan dengan apa yang aku lakukan begitu terus setiap hari. Aku merasa jenuh dan ternyata sudah mulai sore. Sekarang jam 16.00. Aku bermain sepeda atau bermain bersama dengan adikku. Setelah itu, aku dan adik-adikku kembali ke kesibukan masing-masing hingga pukul menunjukkan angka 18.00. Aku mulai lapar. Aku mulai lapar lagi dan waktu makan malamku begitu cepat karena aku mengobrol bersama keluargaku. Setelah itu aku mandi dan lanjut dengan skincare lagi. Setelah itu aku menonton TV dan bermain HP, lalu kira-kira jam 22.00 aku tertidur. Terima kasih. Oke, thank you Kristo. Sensor. Nah, itu kira-kira teman-teman sudah bisa membayangkan dari cerita tadi kan teman-teman sudah bisa membayangkan kegiatan Kristo kesehariannya itu seperti apa. Nah, nanti untuk Kristo dari cerita ini kita akan buat poin per poinnya gitu ya. Seperti tadi yang bisa sudah jelaskan. Misalkan kita contohnya gini. Oke, bangun tidur ya. Dari bangun tidur, bentar. Oke, dari bangun tidur, lalu sebelum aku mandi, biasanya aku scroll TikTok terlebih dahulu. Di sini. Nah, kira-kira lalu dia mulai mandi jam 7.45. Lalu ada Zoom. Setelah Zoom, nonton YouTube sambil sarapan pagi. Setelah itu mau mulai Zoom atau mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, biasanya scroll lagi, intinya di sini Kristo habis bangun, terus mandi, Zoom, habis Zoom garap tugas, habis mengerjakan tugas, mainan HP gitu ya. Lalu selanjutnya mungkin gini, makan siang atau makan cemilan, main HP lagi, YouTube atau balas WA, sampai dia bosen gitu katanya. Terus setelah itu sorenya dia main sepeda, lalu punya kesibukan masing-masing. Sampai jam 6 makan malam, terus ada ngobrol bareng keluarga. Setelah itu nonton TV, main HP, lalu jam. Nah, kira-kira cerita Kristo yang kalau dipecah-pecah itu ada 14 poin atau 14 kegiatan. Nah, dari sini nanti akan dibuatkan visualisasi naskahnya gitu. Oke. Misal gini ya. Oke, misalnya kayak gini. Nah, di kegiatan ini kira-kira visualnya apa sih gitu. Nah, kira-kira berimajinasi. Jadi ya yang pertama bangun tidur. Karena di sini ada kalimat bangun di pagi hari ya mungkin bisa diambil gambar suasana pagi. Nah, suasana pagi itu apa aja biasanya? Matahari, terus kemudian pohon-pohon gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin ada sebelum mandi ada main TikTok. Scroll TikTok gitu ya.
Nah, gini-gini nanti ini dibuat kayak gitu. Jadi sesuai apa yang ada di kegiatan, visualnya seperti apa, lalu sampai di nonton TV, main HP, terus kemudian ada jam 10, terus tidur gitu. Nanti bisa dibuat seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Mister. Belum ada, Mister. Oke, belum ada ya. Nanti kalau misalkan ada yang butuh bantuan atau pertanyaan lanjutan, bisa langsung WA ke Mister aja. Iya. Mister. Oke, Mister Sarul kami kembalikan. Kami lempar karena tadi dilempar ya, saya lempar kembali. Baik, terima kasih Mr. Tibur. Wah, materinya sangat bermanfaat bagi anak-anak ya. Iya, Mr. Syarul sedikit merangkum tentang materi hari ini. Jadi challenge kalian untuk minggu depan ya, Mr. ya. Ya. Membuat naskah yang belum mengerjakan, dibuat naskahnya terlebih dahulu, terus lalu dibuat poin-poin yang seperti contohkan dari naskah Christopher ya. Lalu dibuat poin-poin. Kalian tugasnya memvisualisasikan poin-poin tersebut. Kayak misalkan bangun tidur, nah kalian harus bangun tidur juga di videonya ya, Mister ya, betul Ya. tidak? Nah, Ya, oke, betul. baik. Oke, jadi ya anak-anak, terima kasih Mister Tibur, terima kasih anak-anak partisipasinya. Jadi ya Mister Sarul dan Mister Tibur memohon maaf jika masih ada kelemahan. Baik, sebelum Mister Sarul tutup, mari kita berdoa. Yuk, sit down nicely, please. We are going to pray together before we close the class, okay? Yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mr. Tibur. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih anak-anak kelas 4. Terima kasih teman-teman. Oke, see you on the next tugasnya. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Oke. Terima kasih Mr. Sarul. Terima kasih juga Mr. Tibur. Bye. Dadah. Terima kasih. Yuk, sama-sama.